Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan seluruh alam semesta. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner Islam yang telah membawa Islam dari alam kegelapan menuju alam terang menerang. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 1 kelas B. Yang pertama saya sendiri Nusriadin, yang kedua Widarli Putri Ewade, dan yang ketiga Ferry Abdillah, yang keempat Fitriani. Baik, judul materi presentasi video kami yaitu pengenalan mikroprosesor dan komputer. Oke, lanjut saja di pendahuluan. Central Processing Unit atau CPU, dan mikroprosesor dan mikrokomputer. Secara umum, komputer terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat input, perangkat output, prosesor utama, dan memori. Central Processing Unit atau CPU merupakan otak komputer yang digunakan untuk melakukan operasi dasar seperti operasi perbandingan, perhitungan, pembacaan, dan penulisan. Dalam era teknologi informasi yang semakin canggih, peran komputer dalam berbagai aspek kehidupan manusia sangat signifikan. Kinerja CPU atau Central Processing Unit menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sistem komputasi. CPU atau Central Processing Unit atau sering dikenal dengan sebutan prosesor adalah sebuah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi 4 yang merupakan komponen utama pada sistem komputer sebagai pengendali proses kinerja komputer dengan dibantu oleh komponen lainnya. Mikroprosesor adalah suatu komponen yang berbentuk chip IC atau integrated circuit yang terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit, dan CU atau Control Unit, dan register. Mikrokomputer adalah komputer portable berbiaya rendah dengan harga terjangkau dibandingkan komputer biasa. Salah satu jenis mikrokomputer yang sering digunakan adalah Raspberry Pi karena bisa digunakan untuk penelitian. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Terima kasih, nama saya Ferry Abdillah. Saya akan melanjutkan presentasi video. Langsung saja. Kedua, metode yang kami gunakan pada tugas kali ini yaitu studi literatur. Studi literatur ialah cara yang dipakai peneliti dengan mengkaji teori-teori guna memperoleh asumsi-asumsi atau hipotesis. Data dikumpulkan dari berbagai jurnal yang relevan. Tahap awal dilakukan pencarian atau searching dari berbagai sumber yang valid dan relevan dengan kata kunci melalui Google Scholar dan Google Books. Selanjutnya, dilaksanakan identifikasi, penyaringan, dan terakhir ialah kelayakan guna pemahaman konsep selaku materi penulisan, serta menguraikan sumber atau literatur pada hasil yang telah lalu sebagai perbandingan. Kemudian diproses dengan data pengamatan berupa data sekunder dari artikel-artikel yang relevan guna memperoleh kesimpulan secara teoritis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, mikroprosesor. Mikroprosesor adalah suatu rangkaian yang terintegrasi berbentuk chip yang berisi arithmetic logic atau ALU, pengaturan sistem address, bus memori, register-register kerja, register-register indeks, dan pointer. Register-register segmen, rangkaian clock, dan rangkaian pengatur sistem interupsi. Mikroprosesor yang dihubungkan dengan rangkaian pendukung komponen input atau output dan memori ditempatkan bersama untuk membentuk komputer kecil, khususnya untuk akuisisi data dan aplikasi kontrol. Jika komponen yang menyusun mikrokomputer diletakkan bersama dengan di dalam single chip silikon, maka disebut microcontroller berisi CPU, memori, timer, port serial dan paralel, port input atau output, dan ADC. Komponen utama mikroprosesor: 1. Arithmetic Logic Unit, 2. Control Unit, 3. Register, 4. Sistem bus.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widarli Putri Odem. Saya akan melanjutkan presentasi video ini pada materi kemasan mikroprosesor. Adapun kemasan mikroprosesor itu dia terdiri dari 4 bentuk kemasan. Yang pertama itu ada PDIP, plastik dual ion package. Yang kedua ada PLCC, plastik gel-leaded chip carrier. Yang ketiga ada TKFP, plastik gullwing guard flat package. Yang keempat ada SOIC, plastik gullwing small outline. Kemasan mikroprosesor di chip silikon CDs sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan, termaksud tekanan mekanisme. Karena sifatnya yang redup, chip ini harus dipasang ke dalam kemasan terpisah, seperti plastik atau keramik, untuk perlindungannya dari pengaruh luar. Biasanya, pemasangan chip di attachment perakitan bahan kemasan serta pengujian chip yang telah dikemas. Inilah yang menyebabkan harga satuan sebuah mikroprosesor menjadi lebih mahal. Kemudian materi selanjutnya ada struktur dasar mikroprosesor. Struktur dasar mikroprosesor ini meliputi yang pertama ada CPU, bus data dan alamat, ketiga ada unit kontrol. CPU dia sebagai komponen utama yang melakukan semua operasi perhitungan. Yang kedua data bus dan alamat, yaitu jalur yang digunakan untuk mentransfer data dan alamat antara CPU dan perangkat lainnya. Yang ketiga ada unit kontrol, yaitu mengelola dan mengarahkan aktivitas komponen lain di dalam sistem. Arsitektur mikroprosesor adalah struktur dan organisasi internal dari sebuah mikroprosesor yang menentukan bagaimana mikroprosesor memproses data dan menjalankan instruksi. Arsitektur ini mencakup beberapa komponen penting seperti yang tadi itu pertama, unit kontrol, unit aritmetika dan logika ALU, register dan cache, dan jalur data. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya akan melanjutkan materi mengenai sistem bus pada mikroprosesor, di mana bus adalah saluran komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem digital, di mana fungsinya adalah untuk mengirimkan data antar komponen, mengatur arus data yang masuk dan keluar, serta mengelola pengiriman data dalam sistem. Sistem bus juga merupakan kegiatan transfer data yang dilakukan oleh setiap perangkat komputer, di mana prosedurnya hanya terdapat satu buah perangkat yang diperbolehkan mengirim data lewat bus, namun diperbolehkan lebih dari satu perangkat dan membaca data bus. Selanjutnya mengenai perkembangan mikroprosesor. Perkembangan mikroprosesor mengalami evolusi yang sangat pesat sejak pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an hingga saat ini, di mana setiap tahap perkembangan membawa peningkatan signifikan dalam hal kecepatan, efisiensi, ukuran, dan kemampuan pemrosesan yang pada akhirnya membentuk fondasi bagi teknologi komputasi modern, termaksud komputer pribadi, perangkat mobile, dan sistem pertanam. Kemudian pada tahun 1971, Intel membuat mikroprosesor Intel 4004. Mikroprosesor ini merupakan mikroprosesor pertama yang dikembangkan oleh Intel atau Integrated Electronics. Mikroprosesor ini terdiri dari 2250 transistor. Kemudian Intel 4004 merupakan mikroprosesor 4 bit. Selanjutnya, pada tahun 1974, Intel membuat mikroprosesor generasi kedua atau Intel 8004, di mana Intel ini merupakan mikroprosesor 8 bits. Semakin besar ukuran bit berarti mikroprosesor dapat memproses lebih banyak data. IC mikroprosesor Intel 4004 dan Intel 8008
dikemas dalam bentuk DIP atau Dual Island Packaging. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator sekaligus pemateri awal. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok sekaligus pemateri. Langsung saja di kesimpulan. Yang pertama, peran sentral CPU. CPU atau mikroprosesor adalah komponen inti yang berfungsi sebagai pengendali utama dan pengolah data dalam sistem komputer. Mikroprosesor mengintegrasikan fungsi ALU, unit control, dan register dalam satu chip silikon atau IC. Yang kedua, struktur dan arsitektur. Kinerja sebuah mikroprosesor sangat bergantung pada arsitektur internalnya dan sistem bus yang mengatur lalu lintas data alamat serta instruksi antar komponen pendukung seperti memori, RAM, ROM, dan perangkat I dan O. Langsung saja yang poin ketiga, proteksi fisik. Chip mikroprosesor bersifat sangat rapuh terhadap tekanan mekanis dan lingkungan sehingga memerlukan pengemasan khusus seperti PDIP, PLCC, TQFP atau SOIC atau SOIC untuk menjaga durabilitas dan fungsionalitasnya. Langsung saja poin yang keempat, evolusi teknologi. Sejak kemunculan Intel 4004 pada tahun 1971, mikroprosesor terus mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah transistor dan kapasitas bit. Perkembangan ini mendorong terciptanya mikrokomputer yang lebih portable dan efisien, seperti Raspberry Pi yang memudahkan implementasi. Yang kelima, teknologi dalam riset dan sistem kontrol akuisisi data. Sekian presentasi video kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah mikroprosesor, serta permohonan maaf kami jika materi kami mungkin kurang ataupun masih belum dipahami oleh teman-teman. Semoga materi yang kami bawakan ini betul-betul bisa membantu teman-teman untuk memahami tentang mikroprosesor dan mikrokontroler. Mungkin itu saja. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas.